Tips nomor 1, memilih teman traveling. Kalian mau nggak mau harus belajar gimana caranya untuk membaca karakteristik atau mengenal lebih dalam teman-teman kalian, terutama yang akan diajak traveling. Karena kita at least berusaha dulu ya, karena kita memang nggak tahu orang-orang seperti apa kalau di lapangan, tapi at least kita berusaha untuk mempersiapkan gimana caranya orang-orang yang ikut nanti memiliki energi yang juga sama-sama positif gitu, supaya travelingnya menyenangkan. Karena itu tujuan awalnya traveling group, supaya lebih seru juga. Tips yang kedua, setelah kalian tahu siapa yang bakal diajak, baru pilih destinasinya. Atau terserah mau pilih destinasi dulu, mana yang cocok, nanti siapa aja yang ikut, terserah. Tapi aku biasanya pilih dulu siapa yang kalian pengen spend time bareng, baru aku pilih destinasi yang kira-kira cocok sama orang-orang ini. Ketika aku udah tahu karakternya, oh orang-orang ini bisa nih aku ajak ke yang treknya lebih sulit, yang lebih ekstrim, atau yang lebih alam banget deh pokoknya, baru kita memilih destinasi. Dan ketika memilih destinasi, yang harus kita lakukan adalah 2. Pertama, riset. Google Maps, atau baca di Google, atau baca review, lihat di hashtag Instagram, tanya orang-orang yang udah pernah ke sana. Dan yang kedua adalah hubungi akamsi, hubungi teman yang bisa kita gali informasinya tentang destinasi itu di sana. Hubungi orang lokal gitu. Jadi be in the know, miliki informasi sedalam mungkin, sedetail mungkin mengenai destinasi yang mau kalian datengin, karena kalian harus jadi sumber informasi buat teman-teman yang kalian ajakin untuk travel in groups. Tips nomor 3, budgeting super detail. Karena setiap orang beda-beda kemampuan untuk mengeluarkan uangnya, dan kemauannya juga beda-beda. Jadi teman-teman harus sedetail mungkin ketika menyusun budgeting untuk bikin travel groups gitu ya, untuk bikin traveling yang in groups. Dan gak boleh gak enakan ya, ini adalah kesalahan besar banget kalau gak enakan, karena kita harus mengutamakan transparansi dan juga sedetail-detailnya, supaya nanti kebutuhan logistik dan lain-lain jangan sampai ada yang gak tercukupi gitu, karena persiapan budgeting teman-teman yang kita ajak itu gak cukup. Nah, tips juga untuk teman-teman yang mungkin gak enakan kayak aku. Sebenarnya aku gak enakan, tapi aku suka banget bikin trip planning gitu buat teman-teman. Jadi detail sekecil apapun, bahkan kayak kita cuma beli air putih yang dibagi bareng gitu, yang 1 liter, 1,5 liter itu dibagi bareng, itu dicatat dan notanya dikumpulin. Jadi ketika kita nanti perhitungan di akhir, itu semuanya jelas kemana uangnya keluar. Jadi kepada siapa juga kita kembaliin gitu. Nah, semua ini tuh diperkirakan di awal banget, supaya teman-teman itu mempersiapkan budgetnya. Nah, tipsnya adalah kita kan nggak tahu berapa yang sebenarnya ke spend, jadi harus selalu disisihkan spare untuk dana darurat dan dana lain-lain gitu. 2 item ini harus disisihkan. Tips yang keempat, kita harus perhatikan persyaratan administratif, karena biasanya berbagai destinasi seperti gunung itu punya persyaratan yang juga berubah-ubah ya, apalagi sekarang COVID dan lain-lain. Jadi polisinya beda-beda, dan mastiin banget administrasi teman-teman kita itu juga udah dijalankan. Tips yang kelima dan terakhir, kuncinya adalah komunikasi. Kalian harus punya komunikasi yang terbuka sama teman-teman apapun masalahnya, karena ini menyangkut ketika kita traveling in groups, ini menyangkut kepentingan semua orang, dan ketika mau ngambil keputusan sebisa mungkin itu melibatkan semua opini dan juga mencapai keputusan bersama, kesepakatan gitu. Kalau enggak pun harus bisa tegas gimana caranya bisa ngambil keputusan yang bisa menjaga kepentingan bersama juga.